Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Pembelajaran PKN SD. Yang mana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan yaitu pengembangan media koper negara dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAT untuk pembelajaran PKN di sekolah dasar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Amelia dengan ujung NPM 015 selaku moderator kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Hanifah dengan ujung NPM 002, Yofi Lestari dengan ujung NPM 008, Cenita Givia Intani dengan ujung NPM 031, dan Lufiana Sifa Auralia dengan ujung NPM 045. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyimak penjabaran yang akan dipresentasikan oleh presentator pertama. Latar belakang masalah. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah dasar ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk sikap, karakter, serta pemahaman siswa tentang kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Secara ideal, pembelajaran PKN harus berlangsung secara aktif, kolaboratif, dan bermakna dengan dukungan media yang konkret. Namun, kenyataannya pembelajaran PKN di SD ini masih didominasi dengan metode ceramah dan juga media yang digunakan ini sangat terbatas. Akibatnya, siswa menjadi lebih pasif dan pemahaman mereka terhadap nilai kebinekaan belum optimal. Nah, dari sinilah muncul kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi nyata. Kesenjangan ini membutuhkan solusi yang terpadu. Fokus penelitian ini adalah mengembangkan media koper negara yang terintegrasi dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Mengapa harus terintegrasi? Karena media tidak dapat berdiri sendiri. Tanpa didukung dengan model pembelajaran yang sesuai, media yang semenarik apapun tidak akan mampu mengubah pembelajaran menjadi aktif dan juga kolaboratif. Oleh karena itu, melalui penelitian R&D dengan model ADI, penelitian ini bertujuan menghasilkan media koper negara yang layak, praktis, dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar serta keaktifan siswa pada pembelajaran PKN di SD. Media Koper Negara merupakan akronim dari Kotak Permainan Keragaman Budaya Indonesia. Media ini adalah media pembelajaran nyata 3 dimensi yang berbentuk koper dan dirancang khusus sebagai sarana belajar dalam mempelajari materi keberagaman budaya Indonesia. Secara fisik, koper negara berbentuk koper berukuran sedang yang terbuat dari bahan yang ringan. Bagian luar koper dihiasi dengan desain yang menarik dan berwarna cerah, serta menampilkan motif-motif budaya khas Indonesia. Koper ini dilengkapi dengan pegangan dan penutup sehingga praktis untuk digunakan. Media ini juga menyajikan seluruh materi keberagaman budaya secara lengkap dan terintegrasi dalam satu wadah. Koper negara memiliki 6 komponen, yaitu yang pertama peta Indonesia, yang digunakan sebagai pengantar untuk mengenalkan letak wilayah dan persebaran daerah di Indonesia. Yang kedua, kartu budaya, yaitu berisi gambar dan informasi singkat tentang berbagai unsur budaya seperti rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, dan makanan khas. Yang ketiga, kartu nama daerah atau provinsi, memuat nama daerah atau provinsi yang dipasangkan dengan kartu budaya untuk menunjukkan asal budaya tersebut. Yang keempat, kartu misi atau tugas kelompok, yaitu berisi instruksi kegiatan kelompok seperti mencocokkan, mengelompokkan, dan menyusun informasi terkait budaya Indonesia. Yang kelima yaitu kartu soal atau evaluasi pembelajaran, digunakan untuk mengukur pemahaman siswa melalui soal-soal yang dikerjakan secara berkelompok. Dan yang keenam, kartu penghargaan, diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada siswa atau kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar. Adapun cara penggunaan media koper negara, yang pertama yaitu penyampaian materi. Jadi, guru membuka koper, menampilkan peta dan gambar budaya, lalu menjelaskan materi secara singkat sambil melakukan tanya jawab. Yang kedua yaitu pembentukan kelompok. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang berisi 4-5 orang secara heterogen. Yang ketiga, kegiatan kelompok. Setiap kelompok mengambil kartu misi dan melakukan tugas seperti mencocokkan, mengelompokkan, dan menempelkan kartu budaya. Yang keempat yaitu evaluasi. Siswa mengerjakan kartu soal untuk mengukur pemahaman materi. Dan yang kelima yaitu pemberian penghargaan. Guru memberikan apresiasi kepada siswa atau kelompok yang aktif dan menunjukkan hasil belajar yang baik. Lalu selanjutnya bentuk keberagaman budaya, yaitu suku, bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, dan makanan khas daerah.
Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik, yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu materi penting dalam pendidikan kewarganegaraan adalah tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, keberagaman budaya sendiri adalah adanya perbedaan budaya dalam masyarakat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya karena memiliki banyak suku, bahasa, daerah, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, perbedaan ini bukan menjadi pemecah tetapi justru menjadi kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan. Baik, selanjutnya pada penelitian ini digunakan model pembelajaran STAT. Nah, model pembelajaran STAT sendiri merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Nah, dalam model ini, siswa belajar dalam kelompok kecil yang bersifat heterogen, yang artinya terdiri dari siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, model STAT sendiri ini menekankan kerjasama antar siswa, tanggung jawab individu, serta keaktifan dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian dalam STAT juga tidak hanya berdasarkan hasil individu, tetapi juga memperhatikan hasil kelompok. Adapun langkah-langkah ataupun sintak dalam model STAT terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah penyampaian materi ataupun presentasi kelas, di mana guru menjelaskan materi kepada siswa. Lalu yang kedua adalah kerjasama tim ataupun kelompok. Pada tahap ini, siswa berdiskusi dan saling membantu memahami materi. Yang ketiga, kuis ataupun tes individu, di mana siswa mengerjakan soal secara mandiri untuk mengetahui pemahaman masing-masing. Yang keempat, skor kemajuan individu, yaitu nilai siswa dibandingkan dengan hasil sebelumnya untuk melihat apakah ada peningkatan. Dan yang kelima, yaitu memberi penghargaan kelompok, di mana kelompok yang memiliki hasil terbaik akan mendapatkan sebuah reward ataupun penghargaan. Dengan kata lain, langkah-langkah ini diharapkan siswa menjadi lebih aktif bekerja sama dan termotivasi. Selanjutnya yaitu ada jenis dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan sekaligus memvalidasi suatu produk dalam bidang pendidikan. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran koper negara yang diintegrasikan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain pengembangan model ADI. Model ini dipilih karena bersifat sistematis dan terstruktur, serta banyak digunakan dalam pengembangan media pembelajaran. Model ADI terdiri dari 5 tahapan utama. Tahap pertama adalah analisis, yaitu peneliti mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, kondisi siswa, serta permasalahan yang terjadi di kelas, khususnya dalam pembelajaran PKN. Tahap kedua adalah desain, yaitu peneliti mulai merancang media koper negara secara menyeluruh, mulai dari konsep, isi materi, hingga penyusunan instrumen penelitian. Tahap ketiga adalah development atau pengembangan, yaitu tahap pembuatan produk secara nyata sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Kemudian dilakukan validasi oleh para ahli untuk mengetahui kelayakan media. Tahap keempat adalah implementation atau implementasi, yaitu media yang telah dikembangkan diuji cobakan dalam proses pembelajaran untuk melihat tingkat kepraktisan dan keefektifannya. Tahap terakhir adalah evaluation atau evaluasi, yaitu peneliti melakukan penilaian terhadap seluruh proses dan hasil penelitian, serta melakukan perbaikan jika diperlukan, agar produk yang dihasilkan benar-benar layak digunakan. Dengan menggunakan jenis penelitian R&D dan model ADI, diharapkan media koper negara yang dapat dikembangkan menjadi media pembelajaran yang layak, praktis, dan efektif dalam meningkatkan hasil belajar serta keefektifan siswa. Selanjutnya yaitu rencana langkah-langkah tahapan kegiatan penelitian. Kami menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan model ADI yang terdiri dari 5 tahap, dimulai dari tahap analisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran melalui observasi dan juga wawancara. Yang kedua, ada tahap desain untuk merancang media dan instrumen penelitian. Selanjutnya, yaitu tahap development,
yaitu pembuatan dan validasi media. Tahap implementation dilakukan melalui uji coba dalam pembelajaran dan terakhir evaluation untuk menganalisis data serta menentukan kelayakan media. Rincian setiap tahapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Dan yang terakhir adalah rencana jadwal pelaksanaan penelitian, yaitu rencana jadwal pelaksanaan penelitian. Kami menyusun jadwal kegiatan penelitian selama 2 bulan, yaitu dari April hingga Mei. Setiap kegiatan ini dirancang secara sistematis dan terstruktur agar penelitian dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai waktu pelaksanaan setiap tahap, rincian jadwal penelitian kami disajikan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat sebagai berikut. Demikianlah hasil pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.